Penyidik Polda Sulawesi Utara periksa Rio Dondokambe. Karangan bunga warga untuk Paus Fransiskus di Keuskupan Manado. 3.000-an siswa di Kota Manado masih menerima MBG. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Sepekan edisi hari ini Sabtu 26 April 2025. Selain 3 berita utama, sejumlah informasi menarik rangkuman dalam sepekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Davis Pinontoan. Inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Mantan Gubernur Sulawesi Utara 2 periode dan juga sebagai Bendahara Umum DPP PDIP Oli Dondokambe penuhi panggilan penyidik Tipikor Polda Sulut. Oli diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi dana hibah periode 2020-2023 dari Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Oli Dondokambe tiba di Mapolda Sulawesi Utara pada pukul 10.30 WITA dan langsung diarahkan dan masuk ke ruang pemeriksaan Subdit Tipikor Ditreskrimsus. Pagi Pak. Oli datang memenuhi panggilan penyidik tanpa ditemani kuasa hukum. Oli dipanggil untuk dimintai keterangannya seputar pemberian dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim di saat dirinya menjabat gubernur periode kedua 2020 hingga 2025. Pak Victor, kok tidak ada didampingi pengacara lah istilahnya? Dia maunya sendiri. Oh, mau sendiri. Saya aja yang masih dampingi. Oke. Diketahui skandal dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim sudah berproses kurang lebih 8 bulan di Polda Sulawesi Utara. Hingga kini sudah 5 orang ditetapkan tersangka dan ditahan penyidik. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, kasus dugaan tindak pidana korupsi ke Sinode Gemim telah mengakibatkan kerugian negara hampir 9 miliar rupiah. Aldi Pesqual, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, Polda Sulawesi Utara akhirnya membeberkan terkait pemeriksaan mantan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim kepada sejumlah wartawan di Reskrimsus Polda Sulut. Membeberkan Oli diperiksa sebagai kapasitas saksi. Mantan Gubernur Sulawesi Utara 2 periode diperiksa penyidik Tipikor di Reskrimsus Polda Sulawesi Utara pada Senin 21 April. Oli Dondokambe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai gubernur periode 2015 hingga 2025 dan terkait korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Gereja Masih Injili di Minahasa tahun 2020 hingga tahun 2023. Di Reskrimsus Polda Sulut, Kombes Pol Winardi Prabowo mengatakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Oli Dondokambe dimintai keterangan sebagai saksi. Panggilan juga berikutnya. Ya, jadi untuk Pak Oli Dondokambe, beliau adalah mantan Gubernur Sulawesi Utara. Kemarin beliau dengan hadir dan telah memenuhi memenuhi panggilan kami di dalam proses pemeriksaan. Kapasitas beliau sebagai saksi karena jelas sebagai pemberi hibah, maka kita memerlukan kesaksian dari beliau. Dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim ini mengakibatkan kerugian negara hampir mencapai 9 miliar rupiah. Dari kasus tersebut, Polda Sulut menetapkan dan telah melakukan penahanan terhadap para tersangka. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, meski sudah menahan 5 orang tersangka, Polda Sulut terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Selasa pagi, penyidik kembali memeriksa Direktur Utama Bank Sulutgo, Revino Pepah. Pemeriksaan terhadap Revino Pepah adalah selaku pihak bank pengelola rekening Gemim. Revino Pepah kembali memenuhi panggilan dari penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimum Polda Sulut. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Sulutgo ini sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada bulan November 2024 lalu. Pepa tiba di Polda Sulut jam 10:12 WITA pagi.
Saat keluar dari ruang penyidik nomor 9 didampingi tim kuasa hukum, Pepa mengutarakan dirinya diperiksa sebagai pihak pengelola rekening Gemim terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Pepa, tadi diperiksa berapa Pak? Tadi berapa lama? Diperiksa terkait apa? Terkait apa Pak diperiksa? Gemim. Selaku apa Pak diperiksa Pak? Selaku bank. Selaku dirut BSG. Oh bukan. Bank yang mengelola rekening Gemim. Oh siap. Ada pertanyaan tadi Pak? Banyak. Ada berapa sebanyak sebab sudah ada masuk di BSG Pak? Itu dengan penyidik. Usai ditanya awak media, Revino Pepa langsung bergegas meninggalkan Mapolda Sulut. Belum ada keterangan resmi dari pihak Polda terkait pemeriksaan ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara anggota DPR RI fraksi PDIP, Rio Dondokambe, memenuhi panggilan penyidik Tipikor Polda Sulawesi Utara Rabu pagi. Ketua Komisi Pemuda Sinode Gemim ini diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi dana hibah periode 2020-2023 dari Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Polda Sulawesi Utara terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Meski sudah menahan 5 orang tersangka, penyidik terus memanggil pihak-pihak terkait dana hibah ini untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, sejumlah figur termasuk Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Dirut Bank Sulut Go Revino Pepa, hingga mantan Gubernur Oli Dondokambe tak luput dari pemeriksaan penyidik. Rio Dondokambe dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pemuda Sinode Gemim akhirnya datang ke Mapolda Sulut untuk memenuhi panggilan polisi. Rio tiba di Mapolda Sulut sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan hanya didampingi staf khusus pribadi. Rio Dondokambe terlihat masuk ruangan Subdit 3 Tipikor Polda Sulut untuk menjalani pemeriksaan. Usai diperiksa kepada sejumlah wartawan, Rio Dondokambe membenarkan pemeriksaan terkait dana hibah Gemim. Pokoknya kan kita sebagai masyarakat ada permintaan keterangan, ya itu yang kita penuhi. Gitu. Apakah Pak Rio mengetahui tentang dana hibah? Kalau detailnya penyidik saja lah. Nah, ya. Memenuhi panggilan. Oke. Terima kasih. Hingga Kamis sore belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Sulut terkait pemeriksaan Rio Dondokambe. Dalam kasus ini, dari total 21,5 miliar anggaran hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim kurun waktu 2020-2023 telah terjadi kerugian negara hampir 9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi karangan bunga warga untuk Paus Fransiskus di Keuskupan Manado akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ungkapan bela sungkawa dan duka mendalam diekspresikan umat Katolik dan warga Manado atas wafatnya Paus Fransiskus. Sejumlah karangan bunga mulai berdatangan di gedung Keuskupan Manado dan Gereja Katedral Hati Tersuci Maria yang lokasinya berdekatan. Wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, meninggalkan duka mendalam bagi warga dunia. Di kota Manado, Sulawesi Utara, 1 hari pasca diumumkannya kabar duka cita dari Vatikan terkait wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik ini, sejumlah karangan bunga mulai terlihat berdatangan di kantor Keuskupan Manado yang berlokasi di Jalan Samrotulangi, termasuk di halaman Gereja Katedral Hati Tersuci Maria yang posisi bangunannya saling berdekatan. Karangan bunga ini bertuliskan ucapan bela sungkawa dari umat Katolik maupun masyarakat umum lainnya. Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu bilang, karangan bunga ini menunjukkan betapa sosok Paus Fransiskus adalah sahabat bagi seluruh kalangan, tak hanya eksklusif milik umat Katolik, namun menjadi sosok berdampak bagi kalangan luas, termasuk kelompok yang termarginalkan. Bahwa pertama, Sri Paus itu dekat dengan banyak orang. Dan yang kedua yaitu
mereka mau mengungkapkan rasa hormat, hormat, juga apresiasi dan rasa syukur bahwa Paus Fransiskus memang menjadi figur bagi banyak orang dan memberikan inspirasi dalam hidup mereka, juga memberikan motivasi dalam hidup mereka untuk menjalani hidup ini. Bagaimana caranya? Ini sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, rasa hormat mereka. Selain tentu ungkapan duka, merasa kehilangan figur seperti ini. Dari pantauan Kompas TV, di bagian depan altar gereja Katedral Manado telah terpajang foto mendiang Paus Fransiskus yang diletakkan di atas meja dengan hiasan bunga dan lilin di sekitarnya. Di depan kantor keuskupan juga telah dipasang bendera Vatikan setengah tiang sebagai pertanda hari berkabung umat Katolik. Masa berkabung umat Katolik atas berpulangnya Paus Fransiskus di usianya yang ke-88 tahun adalah 9 hari ke depan. Keuskupan Manado yang membawai 3 provinsi yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah akan menggelar doa bersama untuk Bapak Paus Fransiskus pada Jumat mendatang. Keuskupan Manado memberikan kesempatan umat Katolik untuk mendoakan Paus Fransiskus yang telah berpulang, baik dalam doa pribadi maupun doa bersama umat. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Kota Manado mengibarkan bendera setengah tiang di halaman depan gereja sebagai wujud masa berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik. Umat Katolik seluruh dunia masih dalam masa berkabung atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus pada 21 April yang lalu. Sebagai wujud masa berkabung sekaligus penghormatan terhadap Bapa Suci Paus Fransiskus, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria mengibarkan bendera Vatikan setengah tiang di halaman depan gereja yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Manado. Sebanyak 9 tiang bendera ditancapkan di halaman depan gereja bersama foto di baliho yang menampilkan wajah Paus Fransiskus semasa hidup. Tidak hanya di luar, di dalam gereja pun tepat di depan altar, satu foto Paus Fransiskus tampak terpasang di atas meja kecil dengan hiasan bunga di sekeliling foto. Selain di gereja katedral, ungkapan duka cita dari umat Katolik di Sulawesi Utara pun terlihat dengan bertambahnya kiriman karangan bunga di kantor Keuskupan Manado yang berlokasi di depan gereja katedral. Karangan bunga tersebut ada yang datang dari pribadi umat Katolik, ada pula yang datang dari kepala daerah di Sulawesi Utara. Gereja Katolik menetapkan masa berkabung selama 9 hari atas wafatnya Paus Fransiskus. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, umat Katolik di Gereja Santo Ignatius Kota Manado menggelar misa arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus. Misa arwah ini dimulai pukul 18 WITA. Ratusan umat Katolik berkumpul di Gereja Santo Ignatius Kota Manado untuk mengikuti misa arwah bagi pemimpin tertinggi umat Katolik, Sri Paus Fransiskus. Misa arwah kali ini untuk mendoakan kedamaian jiwa Paus Fransiskus yang meninggal dunia di usia ke-88 tahun. Misa arwah dipimpin Pastor John Montalalu berlangsung penuh hikmat dan kusuk. Suasana berkabung dan syahdu makin terasa saat sesi doa khusus bagi Paus Fransiskus dibacakan bersama-sama oleh para umat. Pastor John Montalalu mengatakan, Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dan sekaligus kepala negara Vatikan, semasa hidupnya senantiasa mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan, belas kasih, dan dekat dengan semua kalangan. Misa arwah untuk keselamatan jiwa Paus Fransiskus di Gereja Paroki Santo Ignatius Manado. Satu perayaan untuk ambil bagian di dalam perayaan iman seluruh umat Katolik di seluruh dunia terkait dengan meninggalnya Paus Fransiskus pada hari Senin yang lalu sebagai kepala negara Vatikan dan sekaligus juga sebagai kepala Gereja Katolik Roma. Sementara Stanley Alexander, salah satu umat Katolik yang hadir dalam misa arwah, mengatakan doa bersama ini merupakan refleksi penghormatan sekaligus cinta umat terhadap Paus Fransiskus.
Ya, Bapak Paus Fransiskus ini kan sebagai simbol kesederhanaan ya bagi umat Katolik khususnya dan seluruh umat di dunia ya, sehingga kami patut untuk mengikuti misa arwah ini ya sebagai cinta kita terhadap Bapak Paus. Kami tidak semua harus ke Vatikan, tapi kami mengikutinya dari tempat kami masing-masing. Selama 9 hari masa berkabung umat Katolik atas wafatnya Paus Fransiskus, sejumlah gereja di Sulawesi Utara menggelar misa arwah untuk mendoakan kedamaian jiwa Paus Fransiskus. Endemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jangan kemana-mana, sebentar lagi akan kami hadirkan informasi Gubernur Selvanus lepas ekspor perdana teripang. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melepas ekspor perdana komoditi teripang susu ke Amerika Serikat. Gubernur berharap pengiriman komoditi perikanan ini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melepas komoditi teripang susu yang akan diekspor ke negara Amerika Serikat Sabtu pekan lalu di Bandara Samratulangi, Manado. Pengiriman komoditi teripang susu seberat 273 kg ini merupakan ekspor perdana dari Sulawesi Utara ke Amerika Serikat. Teripang ini termasuk hewan yang dilindungi, namun dengan budidaya yang tepat mampu menjadi produk andalan yang bisa diekspor dengan nilai jual tinggi. Jadi kalau misalnya awal mula kami mendirikan usaha, itu pada tahun 2021. Nah itu kurang lebih 1 tahun kami mengurus izin sampai kami bisa melakukan kegiatan ekspor. Nah kalau misalnya kendala mungkin di waktu kayaknya. Jadi kami melakukan perizinan kurang lebih 1 tahun untuk menunggu, karena memang seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa memang teripang, beberapa jenis teripang, tidak semua teripang itu memiliki batasan kuota karena di alam memang sudah sangat terbatas. Nah itu juga yang menjadi salah satu kendala kami sebagai unit pengolahan dan penampungan juga, karena memang keterbatasan teripang di alam. Sementara kami ketika kami perlu tapi di alam juga kurang dan juga ada pembatasan kuota. Karena itu kami juga bersyukur kalau nanti misalnya ada budidaya teripang. Gubernur Julius Selvanus bilang pemerintah provinsi mendukung penuh ekspor komoditi perikanan ini karena selain menopang roda ekonomi juga menyumbang PAD bagi daerah. Ini kali pertama ya kita buka ekspor dari Samratulangi Manado ke Amerika. Ini yang kita angkat jempol pada mereka, kepada seluruh jajaran vertikal yang dalam hal ini Bea Cukai, ya, karantina dan kawan-kawan lainnya yang telah melakukan pembinaan, bimbingan, arahan sehingga CV Buka-Buka Island ini dapat melakukan ekspor perdananya di Amerika. Ini menyumbangkan PAD lumayan juga buat Sulawesi Utara seperti itu, Jenderal. Ini tentunya akan memacu dan memicu ekonomi di Sulawesi Utara. Ya, harganya teripang ini bukan main-main ya, kurang lebih hampir 3 jutaan per kilo. Kalau ini kemudian dilakukan pembinaan yang terarah, ya, karena ini barang ini kan terlarang, ya, dia sangat dibatasi dengan kuota. Kalau ini dibudidayakan, tentunya pasti akan ada ruang untuk kita melakukan lebih dari saat ini. Ekspor komoditi teripang susu akan menjadi pembuka bagi produk dan komoditi lainnya ke negara Amerika Serikat. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Gubernur Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi pengawasan barang masuk dan keluar serta orang asing di wilayah Provinsi Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Senin sore.
Terbukanya pintu pariwisata Sulawesi Utara juga turut membuka arus masuk dan keluar barang dan orang asing ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini membutuhkan pengawasan menyeluruh dan mendetail dari pemerintah dan para stakeholder terkait. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling dan jajaran menggelar rapat koordinasi pengawasan barang masuk dan keluar serta orang asing di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ya, tentunya karena kita di sini sangat welcome, Sulawesi Utara Indonesia kita ini sangat welcome untuk orang asing, ya. Termasuk barang-barang keluar masuk itu kami sangat welcome. Jadi tentunya dengan baiknya kita mau berkegiatan yang positif, ya. Tentunya sebaliknya lakukan yang positif ini dengan kelakuan yang positif. Jadi jangan sampai dimanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik di Sulawesi Utara, gitu ya. Baik pariwisata, ada yang menunggangi, ya. Tolong jaga kondisivitas Sulawesi Utara lah, karena kita lagi membangun pariwisata yang akan lebih hebat lagi dari hari ini, gitu ya. Gubernur Silvanus juga mengimbau agar seluruh pihak mampu menjaga bersama stabilitas keamanan di daerah agar dunia pariwisata bisa berjalan baik. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Kota Manado yang berlokasi di Kodim 1309 Manado secara kontinu menyalurkan lebih dari 3.000 paket makanan. Ribuan paket makanan ini dibagikan ke 5 sekolah di Kota Manado. Inilah suasana di dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Kota Manado yang berlokasi di Kodim 1309 Manado. Setiap hari para petugas memasak sekaligus menyalurkan ribuan paket makan bergizi gratis bagi 5 sekolah, yakni Taman Kanak-Kanak Bernadette, SD Katolik 17 Manado, SMP Katolik Hati Kudus, SMP Negeri 4 Manado dan siswa, dan SMA Negeri 9 Manado. Guna memastikan kualitas makanan yang disalurkan, selain memaksimalkan pengawas internal, SPPG ini juga bekerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado, serta Dinas Kesehatan setempat untuk pemantauan mutu makanan. Menu yang disalurkan bervariasi setiap harinya, dengan memperhatikan kandungan karbohidrat, protein, serat dari sayur maupun buah. Dalam satu pekan, 2 kali dibagikan susu bersamaan dengan distribusi paket makanan. Ya, jadi untuk dari SPPG Khusus Kota Manado ini kita running dari tanggal 6 Januari dan untuk kuota yang kami salurkan tiap hari sampai saat ini ada di jumlah 3.444 siswa yang tersebar di 5 sekolah mulai dari TK sampai SMA. Tetapi untuk setiap harinya mungkin kami juga menyesuaikan terhadap beberapa hari, misalnya ada sekolah yang sedang ujian, jadi itu kami konfirmasi kembali ke pihak sekolah berapa jumlah fix yang harus kami dropping setiap harinya. Sejak beroperasi pertama kali 6 Januari yang lalu, SPPG ini secara rutin menyalurkan paket makanan di 5 sekolah berdasarkan jadwal masuk sekolah para siswa. Dari 5 sekolah ini, total siswa penerima manfaat sebanyak 3.444 siswa. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya, Davis Pinantoan dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.